Nggak bisa kalau otak saja yang biasa, rasa nggak dia, kepedulian itu juga akan berkurang nantinya. Harus lihat konkretnya. Nah, terakhir akhlak itu yang penting sekali, itu jadi benteng betul. Dengan sekarang semua di genggaman ada semuanya, Anda mau apa, mau surga mau neraka ada semua di sini. Filternya untuk akhlak kita harus benar gitu. Ya kita nggak ngomong malaikat, tapi kalau tahu banyak benernya, insya Allah kita akan kembali ke jalan benar kalau kita salah gitu. Iya. Karena mumpung di sebelah kanan saya ini Pak Dery mempunyai hajat untuk menjadi calon bupati ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton gitu? Apalagi masyarakat Kerinci nih di sekitar. Ya, ini kilometer 0 Kerinci. Ya, dan ya ini sudah waktunya kita move on. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Helikautama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang salah satu calon Bupati Kerinci. Beliau backgroundnya adalah seorang dokter, yaitu Dr. Haji Dery Mulyadi, SH, MHKes, MKes, SPOTK. Ya. Gelarnya banyak Pak. Mungkin bisa diceritain dulu Pak ke teman-teman Biar Paham Podcast. Kenapa gelarnya bisa sebanyak ini gitu? Sebetulnya kalau menurut pandangan saya, semua orang bisa aja seperti saya. Yeah. Artinya ya nggak terlalu istimewa. Ya. Ada yang lebih lagi daripada saya kok gelarnya. Artinya itu pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, ya semuanya itu juga memang by design dan kita ikhtiarkan, kita rencanakan sesuai dengan kebutuhan saya sebagai seorang dokter dan juga ingin belajar bidang ilmu lain khusus bidang hukum. Jadi saya sebagai dokter umum, kemudian bercita-cita ingin dokter spesialis, kemudian dokter spesialis saya pun mengikuti gelar combined degree, kemudian saya mengikuti juga sebagai dokter spesialis bedah tulang, mengikuti program konsultan. Itu merupakan suatu hal yang linier dan memang harus kita lalui kalau untuk mencari puncak yang terbaik. Kemudian saya kebetulan background saya seorang aktivis pergerakan, ya saya suka belajar hukum. Suka belajar hukum. Artinya saya memandang ketika demokrasi semakin bagus, panglima demokrasi itu salah satunya adalah hukum. Maka ketika di zaman reformasi saya berpikir saya harus belajar hukum nanti ke depan. Buat saya pribadi sebagai seorang pergerakan dan juga ke depan ilmu di bidang medico legal juga akan semakin bagus. Makanya saya belajar hukum. Saya mengambil hukum pidana, saya mengambil magister hukum kesehatan di bidang hukum kesehatan, dan saya pun doktor di bidang hukum kesehatan khusus medico legal. Oke, jadi hukumnya di bidang medico kesehatan legal, ya? Medico legal. Ya, medico legal. Jadi hal yang berhubungan dengan masalah hukum kesehatan. Itu spesifikasi saya. Oke, menarik teman-teman. Tapi gini Pak, di awal Bapak merintis karir sebagai dokter nih, nah mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman pengalaman apa yang mungkin berkesan gitu. Saya terus terang tidak pernah bermimpi untuk menjadi dokter. Saya sebetulnya pertama kali kuliah di Fakultas Teknik Industri. Orang nggak tahu, itu yang nggak saya ceritakan dalam profil saya. Gitu. Saya teknik industri. Saya 1 tahun di teknik industri di Bandung. Dan karena orang tua saya ingin saya jadi dokter, saya coba nasib saya jadi dokter ya. Dan juga ridho dan restu orang tua. Alhamdulillah hari ini saya mendapat rahmat, dapat berkah dari kita mengikuti apa yang disarankan orang tua. Gitu. Oke. Jadi sekarang ini spesialis dari Bapak apa? Saya spesialis bedah tulang, ortopedi dan traumatologi. Ya, saya konsultan, khususnya konsultan ortopedi bidang panggul dan lutut. Oke, menarik teman-teman. Kita bahas sedikit Pak tentang mencalonkan diri ini. Seorang dokter, ini kan jatuhnya apa ya, unik juga ya. Seorang banyak kok dokter lain yang seperti saya. Seorang dokter yang mencoba untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri.
di Kerinci gitu, Bupati Kerinci. Itu salah satunya ya Dr. Dery gitu kan, Pak Dery. Nah, motivasinya apa Pak untuk mencalonkan diri di kontestasi saat ini pemilu Bupati? Ini sebetulnya bukan persoalan calon mencalonkan diri, itu harus diluruskan dulu. Itu hanya persoalan normatif saja kan. Yang Anda harus pahami, saya satu sisi memang orang pergerakan, saya aktivis. Dan saya juga bukan tiba-tiba hari ini turun dari langit, jatuh dari langit, terus saya ikut dalam persoalan Kerinci. Betul. Alhamdulillah, dari mulai saya mahasiswa, ya, dari zaman reformasi saya sudah perjuangkan bagaimana untuk mewujudkan cita-cita Kerinci yang lebih baik ke depan. Artinya saya bagian dari story Kerinci itu sendiri. Yang mulai kita perjuangkan bagaimana putra daerah di Kabupaten Kerinci, kemudian kita juga membantu bupati-bupati kita sebelum ini, terus kita juga melihat bagaimana mereka bekerja selama ini. Ada hal yang menurut saya yang tidak bisa saya terima, yang harus saya gugat. Apa tuh Pak? Yang harus saya luruskan. Pertama persoalan apa? Persoalan orang Kerinci sendiri yang gagal jadi orang Kerinci, masih terkotak-kotak. Satu sisi orang Kerinci pun juga gagal jadi orang Jambi, masih menjadi orang Kerinci juga. Itu yang mendasar menurut saya. Makanya harus kita luruskan, harus kita lebur. Jadi kita harus bisa menjadi orang Kerinci, nggak ada lagi persoalan Semuruk, nggak ada persoalan Sula, nggak ada persoalan Ilir lagi. Harus jadi orang Kerinci Raya. Kerinci Raya. Ya, betul-betul kita milik semua orang. Jadi kita bisa bangun kalau kita bersatu. Yang kedua begitu pun juga ketika kita di Jambi, ya kita harus melebur jadi orang Jambi. Bisa kita masih dengan ego kita jadi orang Kerinci. Betul. Karena Bapak juga domisilinya di Jambi ya. Dan bukan persoalan misalnya, jadi saya merasakan bagaimana selama ini sebetulnya kita bisa eksis, tapi karena kita selama ini mungkin persoalan ego atau mungkin juga ya kita masih dengan ya belum bisa menerima kita bahwasanya kita harus zamannya sudah harus kita berkolaborasi kan, nggak bisa lagi kita mengatakan kita orang kita jadi orang Jambi kan begitu kira-kira filosofinya. Terus ya kita melihat persoalan lain yang persoalan mendasar, persoalan pelayanan publik yang saya sendiri pun juga secara profesional melihat sendiri apa yang terjadi dalam pelayanan khususnya pelayanan kesehatan. Makanya ya saya berpikir ya ketika ini merupakan hal yang sangat prinsipal dan juga dari sudut orang tua dan ya insya Allah ini juga akan melibatkan orang baik yang banyak ya insya Allah ya saya terjun dalam dunia politik dalam arti ya mari sama-sama kita coba buat Kerinci lebih baik lagi ke depan. Oke, kita bicara tadi, Bapak menyebutkan ingin memajukan Kerinci agar lebih baik lagi gitu. Ya. Nah, kita membahas sedikit Pak di sini. Kira-kira apa nih gagasan, visi dan misi yang ingin Bapak jalankan ke depan kalau seandainya ya mencalonkan diri nanti? Ya kalau visi saya ingin suatu Kerinci yang baru. Ya baru itu saya sudah sampaikan sebetulnya sekitar 10 tahun yang lalu, 2013 saya sudah pernah untuk belajar untuk mempelajari bagaimana persoalan perilaku politik masyarakat. Ya, walaupun waktu itu mungkin bukan waktu yang tepat saya harus maju sebagai seorang calon bupati dan hari ini saya sudah sampaikan kita harus perlu mencari pemimpin yang baru ke depan itu ya yang harus berakhlak ya. Ya siapapun maksudnya pemimpin kepala desa, kemudian bupati, DPR, semua harus mulai dari akhlaknya harus benar dulu dong. Niatnya harus kita luruskan dulu. Caranya juga harus benar dulu dan mendapatkan jabatan tersebut. Dan kita harus paham jawaban itu kan jabatan itu suatu amanah. Kemudian kita harus berkeadilan untuk saya persoalan ke depan persoalan yang saat ini kita butuhkan adalah persoalan berkeadilan. Ya artinya harus butuh pemimpin yang adil dalam membangun. Nah, tadi harus kita dudukkan dia harus menjadi bupati milik semua orang, bukan bupati Semuruk atau lagi bupati yang lain-lain. Bukan bupati Semuruk, tapi bupati semua orang. Kerinci Raya ya, tadi. Konsep Kerinci Raya. Kerinci Raya tadi ya. Otomatis kita akan rukun kalau berkeadilan pasti rukun orang Kerinci. Tidak ada merasa cemburu, tidak ada merasa terzolimi. Ya, akhirnya kan kita bisa lebih unggul dan sejahtera ke depannya untuk membangun daerah kita ini khusus Jambi dan tentunya Provinsi Jambi. Gitu kira-kira ke depan. Tapi menurut Bapak nih, aku juga dulu lama di luar juga ya, kuliah di luar gitu kan. Banyak sih problem-problem yang menurut saya harus diperbaiki nih di Kerinci. Kalau misalkan tidak diperbaiki, kita tertinggal. Gitu. Nah, menurut pandangan Pak Dery yang lama di luar juga, terus balik ke sini untuk membangun negeri, kira-kira apa sih
menurut Bapak yang kurang nih di sini? Sebetulnya kalau lihat secara umum kita sudah hebat ya. Pertama kita secara historis sejarah ini manusia yang suku yang peradaban tertinggi di Sumatera ya, secara histori kita bukan orang kaleng-kaleng, orang Kerinci ini ya. Ya, artinya nenek moyang itu seorang yang luar biasa ya. Dan sampai saat ini orang Kerinci pun orang luar biasa semua gitu. Ya. Nah, tapi mungkin ada yang perlu kita luruskan ya, dalam kita sama-sama harus memikirkan untuk kepentingan bersama gitu. Kalau persoalan infrastruktur ya saya pikir ya tidak terlalu buruk juga ya. Memang kalau kita bandingkan dengan beberapa tempat yang baik mungkin ada yang kurang. Nah, terus persoalan SDM luar biasa juga kan. Indeks prestasi manusia luar biasa. Saya dengar tadi malam di Provinsi Jambi Sungai Penuh itu nomor 2. Nomor 3 Kabupaten Kerinci. Berarti kan orang-orang yang qualified, dan itu memang iya kenyataan seperti itu di tingkat pendidikan. Cuman mungkin kita stuck ya. Artinya kita nggak berusaha untuk mengoptimalkannya lagi gitu. Harusnya potensi itu harus kita lebih optimalkan lagi. Itu perlu seorang yang pemimpin yang harus niatnya diluruskan dulu mau apa ya. Kemudian juga ya harus bersama-sama melibatkan semua orang untuk bangun ini, nggak bisa sendiri sini untuk bangun Kerinci tersebut. Nah, persoalan yang mendasar sekarang ini ya kita dengan kondisi pemekaran kemarin Kota Sungai Penuh itu kan ada yang PR yang menjadi PR bagi pemerintahan, khusus pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Persoalan rumah sakit, persoalan gedung-gedung, ya, juga persoalan infrastruktur yang lain yang menurut saya itu menjadi catatan penting dan itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak bersama-sama ada sinergis yang nggak akan bisa. Karena sekarang persoalan itu yang kita hadapi kan tidak ada sinergisitas tersebut dan tidak ada sense of crisis and of belonging dari masyarakat itu sendiri yang menurut saya juga kita perlu sama-sama kita luruskan lagi atau sama-sama kita perbaiki. Oke, artinya yang ingin Bapak perbaiki di sini permasalahan pelayanan publik, infrastruktur dan segala macamnya. Ya, kalau infrastruktur itu kan relatif, artinya memang sama kebutuhan di daerah mana. Ya, kebutuhan di daerah pun juga ya, gitu ya. Khususnya mungkin spesifiknya Kerinci dengan kondisi daerah kita dan kita merupakan suatu daerah pariwisata ya kita perlu akses yang betul-betul terjamin ya layak. Nah, terus memang sekarang ini kita dihadapi dengan persoalan kesehatan, persoalan rumah sakit ya. Nah, notabene sekarang ini kita bergantung pada satu rumah sakit dan kondisinya pun juga sumber daya manusianya ya boleh dikatakan masih kurang. Itu pandangan saya. Ya, karena saya juga tahu nih satu rumah sakit itu yang saat ini ya yang saya tahu di rumah sakit di Kota Sungai Penuh ya. Menurut saya pelayanannya juga harus diperbaiki ke depan dan seharusnya menurut saya juga sudah layak rumah sakit ini dijadikan rumah sakit provinsi biar manajemennya semuanya diarahkan ke provinsi gitu karena di Kota Sungai Penuh itu ada 2 rumah sakit gitu itu ya Pak. Ya sebetulnya bukan solusinya dipindahkan ke rumah sakit provinsi. Sebetulnya kalau kita luruskan lagi dalam cara pandang kita bagaimana mengurus rumah sakit, political will-nya, ya, dan kita benerin manajemen itu selesai. Ya seharusnya seperti itu. Persoalan kan political will dan tadi yang salah urus atau mungkin yang kurang diurus itu yang mesti kita benerin gitu. Ya. Jadi saran Bapak ke depan gimana nih untuk pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kerinci? Ya, clue-nya terlepas saya pribadi sebagai seorang dokter ya, tapi nggak akan mungkin saya bisa menyelesaikan semuanya tanpa didukung oleh semua orang. Gitu. Jadi semua orang harus saya libatkan. Ya. Kan kita butuh juga jaringan untuk bangun rumah sakit itu nggak sederhana. Ada persoalan infrastruktur, ada persoalan sumber daya manusianya, ada sistem yang akan kita benerin. Ya, berarti kita perlu interkoneksi antara kabupaten dan kota, kemudian juga provinsi bersinergi dan juga pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan kita dalam bidang pelayanan kesehatan. Kita berharap ke depan betul-betul kita bisa mandiri dalam pelayanan kesehatan di Kerinci. Karena bayangkan kita harus 10 jam merujuk ke
Jambi, harus 6 jam 7 jam menuju ke Padang. Udah saatnya kita mandiri. Dan itu mungkin seperti itu, karena SDM sumber manusia kita khusus dokter ada. Ada ya Pak? Lengkap Lengkap ya? Saya yakin sekali anak-anak Kerinci hebat-hebat semua. Dan mereka sudah siap untuk disekolahkan. Terus dalam sekolah pun sudah ada, yang sudah jadi pun sudah ada. Persoalan sekarang kan memanagenya ini gitu. Tergantung pemimpinnya maunya kemana gitu. Oke, kita lanjut teman-teman biar podcast. Balik lagi di awal kita cerita tentang visi dan misi, karena saya ini posisinya tertarik dengan gagasan yang ingin Bapak bawa untuk wilayah Kerinci ini, Pak. Ya. Karena Bapak seorang tokoh yang ada di wilayah Semerup, Kerinci dan sekitarnya. Saya mau nanyakan sedikit tentang gagasan yang ingin Bapak bawa, apalagi di bidang, karena banyak elemen nih Pak. Ada ekonomi, pendidikan, budaya gitu kan. Nah, kita bahas dulu yang permasalahan tentang pendidikan. Ya. Nah, menurut Bapak apa yang kurang dan harus kita perbaiki lagi? Orang Kerinci udah hebat. Tadi saya bilang tadi, indeks prestasi manusianya nomor 2 untuk kota Semeru di Provinsi Jambi, nomor 3 Kabupaten Kerinci. Rata-rata S2, S3, S1 tuh satu rumah sudah pasti ada. Satu rumah satu sarjana tadi ya. Artinya dalam konteks mereka memandang pentingnya pendidikan itu sudah ada, sudah punya modal. Dan secara histori orang Kerinci itu basically mereka itu seorang guru-guru yang tangguh ngajar di mana-mana gitu. Jadi orang tua kita sebelumnya, nenek-nenek kita tuh guru-guru hebat semuanya gitu. Nah, ini kan nggak ada yang nggak kena orang Kerinci itu ada di mana-mana. Di Padang juga banyak orang Kerinci, di pesisir banyak orang Kerinci, di Jambi apalagi. Bahkan S1, S2, S3 ya. Iya. Dan zaman saya ketika saya masih S1 di Fakultas Kedokteran Andalas, itu saya sudah ketemu orang Kerinci, Profesor Rapid Ardi. Itu profesor di tahun 90-an itu. Bayangkan nih. Orang Kerinci? Orang Kerinci, orang Sungai Penuh. Luar biasa kan? Ya. Jadi, dan itu sudah ada lagi Profesor Prof. Yakub Isman juga yang sudah ada di IKIP. Ini orang Kerinci udah hebat-hebat semua ya kalau dilihat sejarahnya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kondisi ini kan ada sesuatu dong yang mesti kita tanyakan, kita introspeksi. Kenapa ranking pendidikan kita turun? Iya itu. Prestasi mahasiswa kita, sekolah kita juga turun. Itu ada sesuatu yang menurut saya perlu kita evaluasi, dan itu perlu semua dari kalangan elemen memikirkannya. Jadi kalau menurut saya persoalan pendidikan itu ya harus mulai dari pemerintah ya, khususnya sebagai pengambil kebijakan harus konsen dalam bidang tersebut, karena kita sebetulnya sudah punya bahan baku yang bagus. Iya. Tinggal kita untuk memanagenya, meletakkan infrastruktur pendidikannya dari gurunya yang harus kita tingkatkan kualitasnya, kesejahteraannya. Kemudian untuk mahasiswa atau muridnya juga kita berikan media agar mereka bisa mengasah kemampuan mereka. Ruang-ruang seperti itu harus kita perbanyak. Jadi tidak hanya sebatas hal yang rutinitas. Kita berikan challenge mereka, apalagi zaman sekarang kan semuanya sudah terbuka lebar untuk belajar. Ya, sebenarnya juga bisa gitu kan. Ya, itu gitu. Ya. Oke, teman-teman. Tapi ini balik lagi Pak, ada pertanyaan yang menurut saya itu wajib nih. Saya tanyakan ke beberapa calon-calon yang ada nih yang saya undang di podcast gitu ya. Saya tuh melihat dari sudut kacamata wilayah yang luar gitu, misalkan di Bandung, di Jakarta gitu kan. Di Kerinci ini potensinya hampir sama kayak di Bandung, hampir sama menurut saya ya. Baik dari sisi infrastruktur pariwisatanya juga. Cuman terkendalanya satu, bagaimana seorang pemimpin ini bisa menggait investor masuk ke dalam untuk berinvestasi di sini agar bisa meningkatkan perekonomian tadi. Semuanya masuk tuh, pariwisata dapat, perekonomian dapat. Nah, jikalau nanti Bapak jadi terpilih selaku Bupati Kerinci, nah apa nih yang ingin dilakukan gitu? Langkah konkretnya seperti apa? Ya, pertama tadi ya, saya mulai dari diri saya sendiri ya. Artinya saya luruskan niat saya ingin membangun ya, untuk menjadikan amal. Kemudian ya saya usahakan saya seminimal mungkin tersandra ya dengan segala persoalan-persoalan politik.
dan saya harus mengajak semua orang. Nah, persoalan Kerinci ya, kalau memang kita fokuskan pariwisata, artinya harus kita siapkan untuk semuanya terintegrasi dengan pariwisata. Ya, Potensi-potensi tersebut, pariwisata dengan pertanian, pariwisata dengan manusianya juga, pariwisata dengan kesehatan juga mungkin, tidak mungkin. Kita bisa memungkinkan di sini mungkin suatu rumah sakit khusus yang orang ke sini juga berobat juga berwisata. Itu sudah saya pikirkan hal seperti itu. Itu yang menurut saya yang kontribusinya luar biasa gitu. Ya. Jadi ada persoalan agrowisata nanti, kesehatan betul, wisata di sana. Mungkin juga wisata syariah juga mungkin di sini. Wisata sejarah juga mungkin di sini semuanya. Hal seperti itu yang menurut saya harus kita gali, harus kreativitas inovasi di pemimpin ke depan itu seperti itu. Nah, tapi itu kan tidak sederhana kan. Berbicara wisata, berbicara mengenai akses orang ke sini bagaimana. Keamanan, kenyamanan orang bagaimana. Gimana orang ke sini 12 jam naik jalan darat ya nggak akan sampai orang di sini. Itu harus kita pikirkan. Artinya kita harus carikan solusi, mungkin pesawat harus kita masuk ke sini, jalan kita coba untuk perbaiki lebih baik lagi. Terus juga akses mungkin jalan evakuasi harus kita buat juga. Rumah sakit harus kita siapkan juga. Orang tiba-tiba berobat di sini berwisata ke sini sakit jantung nggak tahu bawa kemana kan repot. Atau tiba-tiba satu bis masuk ke jurang mau dirujuk kira-kira gimana kira? Apakah itu sudah bisa menjamin orang wisata ke sini? Nggak mungkin kan? Ya, nah, atau ketika tiba-tiba ada bom di sini mau dibawa kemana kan? Nah, itu yang menurut saya kadang-kadang yang menurut saya tidak apakah tidak sadar, apakah tidak tahu, ataukah pura-pura tidak tahu. Yang saya tidak mengerti sebagai seorang profesional, saya ngeri-ngeri sedap ketika saya ke sini mikir pulang ke Jambi longsor. Tidak bayangkan seperti orang wisata ke sini, orang yang bukan suatu kenyamanan, kesenangan, kecemasan yang didapatkan nggak akan mungkin orang wisata ke sini. Itu logiknya di situ. Apalagi persoalan sekarang, persoalan lingkungan kita udah hancur-hancuran seperti ini kan, itu luar biasa. Ya. Maka saya juga miris saya sebetulnya. Makanya saya menggugat sebetulnya. Harusnya saya operasi hari ini. Gitu. Ya, tapi dalam arti saya juga ingin berdakwah juga menyampaikan ini loh sebetulnya yang kita hadapi dan perlu kita bersama-sama. Tidak lagi persoalan terjebak dengan ego kita masing-masing lagi. Ya, tidak ada lagi persoalan tengah hilir mudik, nggak ada lagi saya ini orang kota, saya nggak ada lagi. Kita harus bersama, kita satu saudara kita orang Kerinci kok. Kalau saya ngumutin di luar tuh, kita ini walaupun kota sungai penuh, walaupun kabupaten Kerinci, tetap satu suku Kerinci. Kita nggak akan bisa. Bukti sekarang sederhana ya, persoalan sampah. Apa bisa selesai orang sungai penuh sendiri? Ya, apalagi yang lain-lain gitu. Persoalan banjir gimana aliran sungai apa nggak lihat sungai penuh itu kan? Jadi itu persoalan juga kan. Tidak bisa, kita udah zamannya seperti dan tuntutan seperti itu. Dan kita saudara. Itu yang harus dipahami. Nah, itu yang saya mesti kita sampaikan ya. Bukan persoalan pembunuhan. Bagi saya sebetulnya saya ingin berdakwah, saya menyampaikan ini loh sebetulnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Artinya gini ya Pak, banyak kalau misalkan investor mau datang ke sini, semuanya harus kita siapkan. Dan menyiapkan pun juga harus kita berkolaborasi dengan investor juga. Ya kan? Kita harus bisa berikan kenyamanan ke mereka untuk berinvestasi di sini. Ya kita sudah bisa berikan garansi ke mereka, kenyamanan mereka sudah boleh dikatakan mereka sudah layak untuk investasi di sini. Nggak mungkin kan tiba-tiba mereka di sini investasi, nggak ada kepastian untuk berinvestasi ya, nggak akan pernah mereka bawa dana mereka ke sini. Nah, itu yang harus pahami. Menarik. Lanjut ya Pak. Kembali ke gagasan tentang perekonomian. Ya. Kebetulan saya sekarang ini lagi merintis UMKM. Ya. Ini bajunya Serolo teman-teman. Serolo ya. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira selain dari UMKM ataupun UMKM itu sendiri, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan gitu? Ya. Ini tren UMKM ini sudah zamannya ya, dan memang ada tempatnya untuk dikritik. Apalagi kalau kita berbicara mengenai potensi salah satu potensi pariwisata pasti akan sinergis dengan UMKM nantinya. Kita berharap nanti ada souvenir, kuliner, ya nanti juga mungkin banyak hal potensi lain yang menurut saya itu kan memang mungkin kita gali potensi tersebut, dan itu bang salah satu
bagian dari program saya juga UMKM harus kita rangkul. Kita mungkin bentuk nanti BUMD, semua bersinergis nanti kita kelola UMKM dari BUMD nanti kan. Itu kan merupakan inovasi-inovasi peluang-peluang yang menurut saya mungkin gitu. Ya, karena orang-orang ekonomi, orang kerinci juga banyak, sebetulnya orang-orang pengusaha kerinci banyak orang hebat di luar, tapi itu yang juga ya itu mungkin PR kita lah, itu ya kita ya sama-sama. Saya nggak usah kita ngomong ke belakang lagi gitu. Yang PR bersama-sama, dan kita harus move on, nggak bisa lagi. Ini kilometer nol untuk kerinci lagi. Ya, saya berpikir secara pribadi kita di titik nadir seperti kondisi, kita harus melihat kita supaya lebih baik lagi ke depan. Kalau enggak juga kita nggak ngeh juga kalau kita bangun lagi kita bersama lama lagi, ya berarti kita masih stuck dengan kondisi seperti ini. Itu yang harus paham. Oke. Lanjut ya Pak, beberapa pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Saya kebetulan beberapa bulan yang lalu main ke Jambi, main ke Jambi, ketemu dengan beberapa pejabat-pejabat juga. Bahkan ada salah satu dosen juga nih di Jambi. Saya bertemu dan berencana mau podcast, tapi belum sempat aja. Mau membahas sedikit tentang stunting. Stunting ya? Stunting itu, karena Pak Dery backgroundnya selaku dokter, kita bahas nih. Menurut penelitian dari beliau, angka stunting di Kerinci ini di wilayah Provinsi Jambi itu paling tinggi nomor 2. Gitu Pak. Iya. Nah, menurut Bapak apa yang salah? Ya, stunting kan memang isu nasional ya. Dan mungkin salah satunya terdampaklah di daerah kita kan. Ya, itu kan harus melibatkan semua orang, dan karena ini program nasional juga mau tak mau kita juga harus ikut dengan program nasional. Ya, artinya ketika ini sudah menjadi concern program nasional, ya sebenarnya kita di daerah tidak terlalu sulit lagi, kita harus mengikuti dan berinovasi dalam program stunting tersebut. Betul. Kalau saya melihat sebagai seorang dokter profesional, kita harus menguatkan posyandu. Ya, posyandu itulah sebetulnya lini depan yang bisa menjadi salah satu media untuk mencegah stunting tersebut. Mulai dari ibu hamil, ya, kontrolnya, gizinya. Itu kan stunting itu kan mulai dari ibu hamil, dia hamil. Sebelum hamil pun juga ibu tuh harus sehat dulu juga. Jadi prosesnya nggak sederhana soal stunting tersebut. Nggak kita ngomong masalah kurang makan saja. Harus mulai stunting itu mulai dari proses si ibunya sendiri, ibu yang sehat, hamil juga harus sehat, gizi si ibunya tadi. Iya, si ibunya tadi. Gimana mau bagus? Sudah dari awal bibitnya sudah dari bibitnya nggak benar, dalam proses pembibitan juga tidak benar. Apalagi sudah keluar, tambah lagi makannya kurang, repot. Jadi posyandu itu merupakan salah satu lini depan kita yang harus kita kuatkan ke depan. Di situ jelas semuanya ada proses untuk persoalan ibu hamil, ada balitanya juga, ada penyuluhan juga. Itu harus kita kuatkan, harus hadir negara di situ, harus hadir pemerintah daerah, harus bisa berinovasi. Nah itu sudah saya lakukan dulu waktu saya di Puskesmas. Saya berkolaborasi dengan PTP N6. Nah, kami bikin lomba posyandu, ya kami bikin inovasi makanan tambahan. Itu merupakan zaman itu udah kira-kira 20 tahun yang lalu. Sekarang saya pikir sudah luar biasa, tinggal kita kuatkan lagi gitu, dan sudah sinergiskan dengan program pemerintah. Nah itu kira-kira ke depan. Teman-teman. Ya. Beberapa pertanyaan lagi sekaligus nanti kita tutup. Rata-rata masyarakat Kerinci ini ada yang Gen Z, Pak. Ya. Anak-anak muda. Ya. Nah, mereka kebanyakan nih rata-rata kekurangan wadah untuk berkreasi. Ya. Saya contohnya di sini, saya membuat media kreatif nih, dalam bentuk podcast, dalam bentuk channel YouTube dan segala macam. Dan bahkan pelan-pelan merintis di UMKM Serolo nih teman-teman. Nah, menurut Bapak nanti ke depan, ketika terpilih nanti sebagai Bupati Kerinci gitu ya, kita doakan sama-sama, teman. Untuk anak muda ini harus diapakan, Pak? Wah, saya perlu anak muda banget nih ya. Saya sehari-hari ya karena belum merasa terlalu tua ya. Saya dikelilingi anak muda.
Saya masih 35, cuman tercecer jadi 53. Masih muda lah, teman-teman. Saya 53. Artinya saya memang butuh anak muda gitu. Anak muda itu memang mereka yang menjadi lini depan, garda depan. Kalau kita nanti dengan anak muda tersebut mereka sudah Gen Z itu kan sudah dengan IT-nya luar biasa ya. Inovasinya juga luar biasa ya. Ketika mungkin ambil contoh lah sederhana kita berbicara mengenai masalah pariwisata, kita butuh anak-anak muda berinovasi. Anda seperti podcast sekarang bisa menjual kelinci dengan channel YouTube Anda. Itu perlu orang-orang yang IT itu menjual daerah ini. UMKM pun harus di backup oleh anak muda yang kreatif di bidang IT. Ya, kemudian IO kalau saya berpikir ke depan wisata dengan olahraga kita bikin di sini satu mungkin tempat olahraga yang layak sekelas nasional, ada event-event yang kelas nasional, kita jadikan mereka IO untuk event-event sesuatu olahraga. Itu kan butuh anak muda yang sudah bisa bekerja IO dan mengerti IT, memasarkan. Nah, di situ peluangnya sangat besar sekali anak-anak muda gitu. Nah, itu yang orang saya menyadari betul anak-anak muda tuh yang harus kita kuatkan gitu. Dan nggak mungkin saya selama-lamanya jadi bupati kalau saya jadi bupati nantinya kan. Saya anak muda lagi meneruskan ya. Gitu. Yang jelas peluang mereka sangat besar sekali. Dan sangat kita butuhkan sekali. Nah, apalagi kita bicara UMKM ya, apalagi kalau nanti ya sederhana saya bilang tadi untuk menjual potensi kita aja kita butuh anak muda. Saya nggak ngerti lagi sama sekali dengan persoalan IT, saya nggak ngerti, saya gaptek gitu. Makanya saya butuh orang-orang hebat, anak muda. Apalagi seperti Polri nanti ke depan, mudah-mudahan lah kita bisa berkolaborasi. Siap. Saya juga ingin bersilaturahmi dengan beberapa calon yang ada. Ya, siap. Karena apa? Saya tidak mencari musuh gitu. Ya, setuju. Saya mencoba untuk merangkul toko-toko yang ada supaya apa? Supaya yuk kita lihat potensinya, kita bawa ke nasional. Saya sekarang ke depan, Pak. Kemarin juga terpilih sebagai duta pelopor. Oh ya. Jadi pemuda pelopor yang di wilayah Kota Sungai Penuh, dan insya Allah nanti di tanggal 1 saya kirim ke Jambi ini untuk lomba. Atau nanti kita bisa menang mewakili Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi untuk ke nasional. Gitu. Harapan saya seperti itu. Mohon doanya teman-teman. Ya, sukses dari. Ya, sukses ya. Nah itu tadi balik lagi tujuan saya ke sini untuk silaturahmi, tidak ada unsur politik sama sekali. Saya ingin ngobrol-ngobrol ide, gagasan, dan tujuannya untuk anak-anak muda, untuk bangsa kita, untuk umat. Untuk bangsa ya, untuk umat. Untuk bangsa, untuk umat. Oke, teman-teman, intermezzo ya. Mungkin ini sedikit penutup ya untuk teman-teman. Ada nggak sih Pak pesan untuk Gen X, Y, dan Z? Gen X dulu coba. Gen X ke bapak-bapak ya, sekelas saya ya mungkin ya. Pada prinsipnya bapak-bapak itu adalah pemimpin ya, pemimpin di keluarganya, kemudian juga di masyarakat. Ya. Kita berharap bisa menjadi pemimpin yang baik, yang memberikan contoh ya, bisa mengayomi, bisa membina dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin tersebut. Artinya bapak-bapak harus kerja keras dong, ya, untuk melaksanakan kewajibannya. Ya. Nah, kemudian kepada ibu-ibu. Nah, ini yang berat sebetulnya. Ibu-ibu yang Gen Y. Gen Y coba. Ini kan mereka punya tanggung jawab besarkan anak-anak ya. Secara psikis, secara fisik. Nah, dengan isu-isu stunting sekarang ya ibu-ibu harus bisa memahami ya, harus bisa membesarkan anaknya dengan kebutuhan kasih sayang dan gizi yang baik dong, sehingga persoalan stunting itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Terus ibu juga harus bisa mendukung karir suaminya, jadi ibu bisa memberikan rasa nyaman dan optimis pada suaminya untuk bekerja. Gitu. Dan juga mungkin bisa berikan hal lain ya, inovasi dalam mencari nafkah. Ya. Dan saya juga tidak tertutup kemungkinan bagi ibu untuk berkarir, gitu. Untuk membantu atau juga untuk membesarkan keluarganya. Ya. Nah, terakhir pada generasi Z ya, ini Z ini di akhir ya. Z ini kan anak-anak muda gitu kan. Tapi kadang anak-anak muda suka mentalnya lemah Pak. Ya. Mageran ini, kaum mageran gitu kan. Jadi potensinya tinggi, kaum mageran gitu. Ya mereka generasi instan, saya pikir seperti itu. Ya beda dengan kami ini, memang dari bawah ya, memang zamannya sih itu sudah berbeda karena zamannya nggak bisa kita bilang sudah
beda segmennya, ya sudah suratan Allah juga semuanya. Ya, kalau kami memang waktu itu tidak ada TV, kemudian ya TV pun kalau ada hanya beberapa rumah yang punya, HP juga tidak. Tapi kami generasi yang melewati semua loncatan teknologi sebetulnya, dan kami alhamdulillah dididik dengan betul-betul tough ya, fight gitu. Dan memang kita merasakan kita lebih tough gitu. Ya, kita nggak ada persoalan-persoalan sosial, persoalan dalam berkarir itu tuh sudah kita lewati ya. Karena anak sekarang mereka harus bisa untuk punya nilai juang yang tinggi dong. Yeah. No pain no gain saya bilang ya, harus betul. Ya, nggak bisa instan tuh nggak bisa. Anda untuk menjadi emas tuh harus diasah, dibakar dulu baru jadi emas. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi catatan dan untuk prestasi seperti itu. Ya. Terakhir dengan sekarang ya sosial kita sudah berkurang karena HP ya, teknologi itu juga jadi persoalan ya. Kita tidak boleh juga melupakan persoalan sosial. Kita harus juga care dan peduli dengan keadaan sekeliling kita dan harus berinteraksi dengan masyarakat banyak. Gitu. Gak cukup kalau hanya semuanya sebatas di HP atau di genggaman tangan kita. Kita harus juga bersosialisasi, berinteraksi, biar bisa kita saling memahami dengan orang-orang sekitar. Artinya balance ya? Ya, balance. Ya. Teknologi dan juga... Oh iya, rasa itu harus diasah. Nggak bisa, kalau otak saja yang diasah, rasa nggak diasah, kepedulian itu juga akan berkurang nantinya. Harus lihat konkretnya. Nah, terakhir, akhlak itu yang penting sekali, itu jadi benteng betul. Dengan sekarang semua di genggaman ada semuanya, Anda mau apa, masuk surga mau neraka ada semua di sini. Filternya untuk akhlak kita harus benar gitu. Ya kita nggak ngomong malaikat, tapi kalau tahu banyak benernya, insya Allah kita akan kembali ke jalan benar kalau kita salah gitu. Iya. Oke, terakhir nih untuk teman-teman Biar Paham Podcast, karena mumpung di sebelah kanan saya ini Pak Dery mempunyai hajat untuk menjadi calon bupati ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton gitu? Apalagi masyarakat Kerinci nih di sekitar. Ya, ini kilometer 0 Kerinci. Ya. Dan ya ini sudah waktunya kita move on kalau bahasa anak muda kan. Kalau kita nggak move on, ya saya pikir alangkah sedihnya kita dengan potensi besarnya Kerinci tersebut. Kita ini orang kayu. Kayu itu nggak, menurut saya secara filosofi nggak sembarangan nenek moyang kita mengatakan kayu itu. Kayu itu memang kaya gitu. Ya, dan peradaban kita, alam kita juga. Siapa bilang daerah kita ini miskin? Enggak, saya nggak bilang ini duit semua kalau dikelola dengan benar gitu. Ya. Ya, itu yang setangkap. Apalagi manusianya luar biasa. Orang yang banyak seperti Polri sekarang ini kan orang luar biasa menurut saya yang harus kita ke depan kita rangkul. Iya, Pak. Jadi kalau salah kita menentukan langkah kita ke depan dalam mencari pemimpin yang tidak tahu persoalan mendasar Kerinci ini, dan kita masih tidak peduli dengan persoalan kepemimpinan ini, saya no will. Say goodbye, saya nggak tahu juga mau apa Kerinci ke depan. Saya nggak tahu ya, maka takdir Allah mau kata bagaimana. Tapi menurut saya yang merubah suatu kaum itu adalah kaum itu sendiri. Tidak mungkin orang lain. Itu pendapat saya seperti itu. Kira-kira. Dan Pak Dery ingin merubah apa yang kurang dari Kerinci supaya lebih baik lagi. Enggak, harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Dr. Dery dan bersama-sama seluruh masyarakat dan juga elemen-elemen lain untuk membangun Kerinci. Oke. Menarik teman-teman, itu pesan dari Pak Dery selaku bakal calon Bupati Kerinci di sini. Saya berterima kasih sudah mampir ke sini, sudah di-approve nih untuk hadir dan menemui Pak Dery di sini. Podcast bersama di Biar Paham Podcast. Sebelumnya terima kasih Pak. Oke, thank you bro.